Bunyi itu apa sih? Dan bagaimana cara kita bisa mendengar bunyi? Yuk, kita cari jawabannya bareng-bareng. Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Selamat datang di channel EduYudu. Perkenalkan, nama kakak Ajit. Hari ini kita akan bersama-sama mencari tahu apa itu bunyi dan bagaimana kita bisa mendengar bunyi. Oh iya, kalau kamu belum subscribe, kamu bisa subscribe dan boleh like dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Sebelum kita cari tahu bagaimana kita bisa mendengar bunyi, kita harus tahu dulu apa sih bunyi itu. Bunyi ada di sekitar kita setiap saat. Ada banyak sekali bunyi. Contohnya, ada juga bunyi yang mungkin kita semua suka, yaitu musik. Dari berbagai macam bunyi tadi, dari manapun asalnya, semua bunyi dibuat dengan cara yang sama, yaitu melalui getaran. Getaran ini sangat cepat sehingga tidak bisa dilihat oleh mata. Namun, ada satu bagian tubuh yang bisa merasakan getaran dari bunyi. Dan kalian pasti sudah tahu bagian tubuh apa yang bisa merasakan getaran dari bunyi. Ya, telinga. Nah, bagaimana sebuah bunyi, misalkan bunyi bel, bisa sampai ke telinga kita? Udara di sekitar kita memiliki partikel-partikel kecil yang berbentuk lingkaran. Dan partikel ini sangat kecil sehingga tidak bisa dilihat oleh mata. Nah, partikel ini yang membawa getaran bunyi sampai ke telinga kita. Di dalam telinga kita ada yang namanya gendang telinga. Nah, gendang telinga ini yang berfungsi untuk menerima getaran dari bunyi. Sekarang kamu sudah tahu kan bagaimana kita bisa mendengar bunyi? Tapi, apakah hanya udara yang bisa membawa getaran dari bunyi? Ternyata, getaran dari bunyi bisa juga merambat melalui benda padat dan benda cair. Nah, kalau kamu nggak percaya, yuk kita tonton percobaan-percobaan tentang bunyi. Percobaan yang pertama akan membuktikan bunyi merambat melalui benda gas, yaitu udara. Ada satu orang yang akan memukul drum, dan satu lagi akan memegang kertas pada sisi lain drum. Jika kita lihat dengan seksama, ternyata kertas yang dipegang bergerak setelah drum dipukul. Kertas bisa bergerak karena pukulan pada drum menggetarkan udara sekitar yang mempengaruhi kertas sehingga kertas dapat bergerak. Hal ini membuktikan bahwa getaran bunyi bisa merambat lewat udara.
Percobaan yang kedua akan membuktikan bunyi merambat melalui benda padat. Ada satu orang yang akan memukul benda padat berupa meja kayu dengan dua stik. Dan ada satu lagi yang akan mendengarkan bunyi dari meja kayu dengan stetoskop di ujung meja. Dan ternyata, orang yang mendengarkan melalui stetoskop dapat mendengarkan bunyi pukulan meskipun dia ada di ujung meja. Ini membuktikan bahwa getaran bunyi dapat merambat melalui benda padat. Percobaan yang ketiga akan membuktikan bunyi merambat melalui benda cair. Percobaannya menggunakan air dan gelas kaca. Cara melakukannya adalah dengan membasahi tangan, lalu menggesekkan jari pada pinggiran gelas kaca, yang membuat air di dalam gelas bergerak karena getaran bunyi yang ditimbulkan dari gesekan jari dan gelas. Ini membuktikan bahwa bunyi bisa merambat lewat benda cair. Pada percobaan yang terakhir, kita akan cari tahu mana yang lebih cepat, bunyi merambat melalui udara atau melalui benda padat. Di percobaan terakhir ini, akan dilakukan percobaan menggunakan peledak. Bom akan diletakkan di bawah tanah, dan akan ada 3 orang yang mempunyai tugas masing-masing. Orang pertama akan bertugas melihat ledakan, orang kedua bertugas mendengarkan ledakan, dan orang ketiga bertugas merasakan getaran ledakan dari tanah. Untuk merasakan getaran dari tanah, maka akan dipasang tiang besi yang ditancapkan ke tanah, lalu digigit oleh orang yang bertugas merasakan getaran dari tanah. Ayo kita lihat siapakah yang dapat merasakan ledakan terlebih dahulu. To detect the explosion. Nah, ternyata orang yang pertama adalah yang melihat ledakan, dan yang kedua adalah yang merasakan dari tanah, yang ketiga adalah yang mendengar lewat udara. Kira-kira kenapa ya getaran bunyi lebih cepat merambat pada benda padat? Ternyata ini terpengaruh oleh jarak dari partikel masing-masing benda. Coba lihat gambar berikut ini. Dari gambar ini kita bisa lihat benda gas memiliki partikel yang jaraknya berjauhan. Benda cair memiliki partikel yang berdekatan, dan benda padat memiliki partikel yang sangat berdekatan. Jarak dari partikel ini ternyata mempengaruhi kecepatan getaran bunyi merambat pada suatu benda. Semakin jauh jarak dari partikel benda, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan getaran bunyi untuk merambat. Dan sebaliknya, semakin dekat jarak partikel, maka semakin cepat getaran bunyi yang merambat. Agar lebih jelas kecepatan masing-masing benda, kita bisa melihat tabel kecepatan merambat bunyi berikut ini. Benda gas yaitu udara memiliki kecepatan 350 meter per detik. Benda cair yaitu air memiliki kecepatan 1500 meter per detik. Dan benda padat yaitu besi memiliki kecepatan 6000 meter per detik. Kesimpulan pada video hari ini yaitu bunyi terbentuk dari getaran, manusia menerima bunyi dengan telinga melalui gendang telinga. Bunyi memerlukan media atau benda untuk merambat atau menyebar. Bunyi paling cepat merambat melalui benda padat, dan bunyi paling lambat merambat melalui benda gas. Nah, sekarang sudah tahu kan tentang bunyi? Kalau sudah, coba jawab pertanyaan dari kakak. Kamu bisa tulis jawabannya di kolom komentar ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kita bisa mendengar bunyi? Pertanyaan yang kedua, pada apa saja bunyi bisa merambat?
Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe, serta share video ini ke teman-teman kamu ya.